Good morning, everyone. My name is Fabiola, and today I'm here to interview my dad about his business. First question, bisnis papa itu apa? Saya kebetulan usahanya yaitu mengelola sebuah kawasan industri yang berlokasi di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau lebih tepatnya nama kawasannya itu kawasan industri Sadai. Kalau di Jawa ini seperti Jababeka, Cikarang, FM 2100, Pulau Gadung, seperti itulah. Kenapa papa pilih di industri Sadai? Perjalanan hidup papa ini lebih banyak di bidang konstruksi dulu ya. Latar belakangnya dulu saya bekerja di BUMN Karya, yaitu PT Waskita Karya. Jadi mengerjakan proyek-proyek pemerintah atau swasta dari Sabang sampai Merauke. Jadi hampir 14 tahun kerja di Waskita, titik jenuhnya sampai. Jadi akhirnya saya berhenti dan mencoba membangun sebuah kawasan industri. Bapak kenapa berhenti awalnya? Jenuh aja karena sudah 14 tahun bergerak di bidang konstruksi, jadi ada rasa jenuh dan rasa ingin lebih itu. Kalau di Waskita kan posisi saya hanya sebagai pegawai, sebagai staf, jadi pinginnya saya memiliki sebuah kawasan tersendiri gitu. Dan kebetulan dalam perjalanan pembangunan kawasan saya, Waskita Karya yang tadinya tempat saya bekerja akhirnya menjadi kontraktor pelaksana di tempat saya. Selama perjalanan papa dengan industri ini, yang titik paling susahnya itu di mana? Kawasan industri ini kan agak rumit ya. Bisnisnya bukan bisnis lokal, ini memang skalanya skala internasional. Jadi kita menyiapkan sebuah area kawasan yang dimana nanti akan diisi oleh beberapa industri pabrik masuk. Nah tentu ini kan lebih banyak berurusannya dengan pihak asing gitu. Di era Pak Jokowi dalam 10 tahun awal ini lebih banyak dari pihak Cina yang datang ke Indonesia. Nah ini kendalanya daerah-daerah tertentu seperti di Bangka Belitung, baik masyarakatnya, pemerintah daerahnya itu terkadang tidak siap menerima pola investasi dari luar. Dan mungkin bisa kita lihat juga secara nasional juga masyarakat kita belum siap, masih mudah diprovokasi gitu kan. Seolah-olah kalau setiap investasi yang masuk tuh kesannya itu mau merampok, mau menguasai, mau menjara seperti itu, padahal enggak gitu. Itu aja yang jadi kendalanya itu. Bagaimana papa menyelesaikan kendala-kendala yang tadi papa? Ya memang komunikasi ya. Memang nggak boleh lemah, nggak boleh kendor semangat atau frustasi atau lelah, itu nggak boleh. Jadi memang ada hal yang kita perlu berbulan-bulan untuk mengkomunikasikannya baru selesai. Nggak seperti kita harapkan misalnya sekali pertemuan selesai, nggak, kadang berbulan-bulan kita mendiskusikannya, menjelaskannya, memaparkannya, tapi ya itulah prosesnya. Artinya jangan menyerah lah begitu. Oke. Tip terbesar papa untuk orang yang mau mulai bisnis sendiri apa? Bisnis itu dimulai dari mimpi ya.
dari mulai mimpi, atau kita mungkin lebih tepatnya dinamakan dengan cita-cita ya kan. Nah, cita-cita itu harus diwujud, tentu dengan semangat, ketekunan ya kan, kegigihan ya kan. Nah, itu nggak boleh kendor. Nah, tapi hal apapun yang akan kita lakukan, seorang pengusaha itu harus bisa merespon kondisi lingkungan, baik lingkungan lokal, lingkungan nasional, ataupun mungkin lingkungan internasional. Artinya kondisi hari ini, esok, kedepannya itu juga harus bisa kita pahami gitu. Kita harus juga rajin membaca ya kan. Nggak apa, pokoknya itu dasarnya itu kita juga harus rajin membaca lah. Jangan malas membaca yang terkait dengan apa yang misalnya mau menjadi cita-cita kita, apa yang mau jadi yang kita wujudkan. Dan saya juga ada sedikit kebanggaan gitu. Kebanggaannya di usia Papa yang 37 tahun, saya termasuk kategori anak muda yang sudah memiliki kawasan industri di Indonesia ini. Rata-rata partner kawasan saya itu bisa dikatakan seumuran kakek kita gitu. Jadi saya termasuk yang paling junior dan yang paling muda gitu yang memiliki kawasan industri. Jadi memang masih perlu banyak belajar dengan para senior orang tua kita itu. Yang membuat Papa tetap ingin berada di industri ini apa? Ingin memberi sesuatu buat negara kita ya. Artinya bergerak di bidang industrial estate ini, kita lebih banyak menjalin komunikasi dengan pihak asing, dan pihak asingnya itu tidak hanya dari sisi pengusahanya aja, tapi juga dengan pemerintah asingnya gitu. Nah, itu yang membuat tertariknya itu. Jadi kita seperti mewakili pemerintah lah, tapi pihak swasta yang mewakili pemerintah untuk membawa investasi ke Indonesia gitu. Nah, itu kan baik buat negara kita untuk membuka lapangan kerja ya kan, untuk membuka teknologi baru ya kan. Nah, tetapi kalau untuk sebuah kawasan industri itu perlu waktu yang panjang. Jadi nggak seperti membangun pabrik ini membangun sebuah kawasan yang nanti diisinya dari ada beberapa pabrik atau industri di dalamnya. Jadi perlu waktu, rata-rata perlu waktu di atas 10 tahun gitu untuk sudah bisa tertata semuanya. Karena tahun pertama kita menyusun dokumen perencanaan, tahun kedua kita mulai pembebasan lahan, tahun ketiga kita mulai menyiapkan infrastruktur, pembangkit listrik, ya kan, pelabuhan, akses jalan, pengolahan air bersih, pengolahan limbah. Jadi infrastruktur dasar ini untuk menyiapkannya perlu waktu 3-5 tahun sebelum pabrik itu masuk, ya kan. Nah, kalau orang mau bangun pabrik kan perlu air, perlu listrik, ya, perlu jaringan internet, pengolahan limbahnya seperti apa, air bersihnya seperti apa. Nah, ini perlu waktu panjang untuk bisnis di industrial estate ini. Okay. That is all for the interview. I hope we enjoy it and thank you so much for watching. Thank you. Yuk.